Bab 2423. Lumayan menyenangkan. Saat jari itu tiba di depan Mile, Mile tiba-tiba membuka matanya. Jiwa pertarungan. Kekuatan garis darah. Saat ini, Mile tidak hanya mengaktifkan kekuatan garis darah, tetapi juga mengaktifkan jiwa pertarungan yang tak ada habisnya. Saat jiwa pertarungan muncul, temperamen Mile tiba-tiba berubah drastis. Mile menjentik ibu jarinya dengan ringan. Ham. Suara pedang tiba-tiba terdengar di arena, kemudian seberkas cahaya pedang terbang keluar. Boom. Eka Ling langsung terguncang mundur ribuan kaki dan saat dia berhenti, seluruh tangan kanannya retak. Tidak hanya itu, ruang hampa di sekitarnya langsung musnah. Dia sendiri bisa menahan kekuatan pedang Mile yang mengerikan, tetapi ruang waktu di sekitarnya tidak tahan. Setelah Eka Ling berhenti, dia menatap Mile dan sedikit mengernyit, ada jejak kesungguhan dan keterkejutan di kedalaman matanya. Siapa kamu? Kenapa kamu ingin ikut campur masalah dunia spiritualku? Harus dikatakan dia masih sedikit terkejut saat ini. Jiwa pertarungan Mile kuat, ini sedikit di luar ekspektasinya. Dia tidak ingat kenapa ada seorang kultivator pedang yang begitu kuat di dunia 6. Dari mana orang ini berasal? Di kejauhan, Mile melirik Eka Ling dan berkata sambil tersenyum, "Tetua Eka Ling, bisa kita bicara?" Eka Ling memandang Mile dengan ekspresi tenang, "Kamu mau ngomong apa?" Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Bisa tidak kamu lepaskan Tuan Putri dunia spiritual?" Eka Ling menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa." Mile berkata dengan suara dalam, "Aku pikir sebaiknya kamu jangan menyentuh dia." Eka Ling menatap Mile, "Kamu mengancamku?" Mile menggelengkan kepalanya, "Aku berbaik hati. Tuan Putri dapat berkomunikasi dengan leluhur spiritual. Leluhur spiritual sudah berbicara, minta aku melindunginya." Eka Ling terdiam sesaat dan berkata, "Kamu kenal leluhur spiritual?" Mile mengangguk. Eka Ling menggelengkan kepalanya sedikit, "Dia harus mati." Mile sedikit mengernyit, "Kenapa kamu begitu keras kepala? Apa kamu tidak takut dengan leluhur spiritual?" Eka Ling memandang Mile, "Takut." Mile hendak berbicara, Eka Ling berkata lagi, "Tapi dia tidak ada di sini, kan?" Ekspresi Mile membeku. Eka Ling berkata lagi, "Aku dapat merasakan bahwa kamu memiliki tanda tiandap di tubuhmu. Artinya, kamu dikenali oleh Tiandao dan kamu bilang kamu kenal leluhur spiritual. Karena ini, aku tidak ingin membunuhmu." Mile memandang Eka Ling, "Apa kamu bisa membunuhku?" Eka Ling sedikit mengangguk, "Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja." Mile tertawa, "Coba saja." Saat suara itu jatuh, dia menjentik ibu jarinya dengan ringan. Pedang biru gaib di sarungnya tiba-tiba terbang keluar. Pedang ini membawa momentum yang kuat, momentum pedang dan garis darah, serta jiwa pertarungan. Dari kejauhan, Eka Ling tampak tenang. Dia mengangkat tangan kanannya perlahan, lalu menekannya dengan lembut. Boom! Pedang biru gaib Mile tiba-tiba berhenti di tempat. Momentum dan kekuatannya masih ada, tetapi tidak bergerak. Melihat adegan ini, Mile terkejut karena dia menemukan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan pedang biru gaib. Pada saat ini, Eka Ling tiba-tiba menghilang dengan aneh. Mile sedikit mengernyit. Saat berikutnya, dia tidak merasakan apa-apa selain putih di depan matanya. Pada saat ini, dia telah dibawa ke ruang waktu yang aneh. Mile melirik ke sekeliling, sekelilingnya benar-benar putih, tidak ada yang bisa dilihat. Pada saat ini, Tuan Putri dunia spiritual berkata dengan suara dalam, "Ini adalah ruang waktu dunia putih. Ruang waktu yang sangat berbahaya. Di tempat ini, waktumu akan berlalu dengan sangat cepat. 1 hari di sini setara dengan 10 tahun di luar. Bukan hanya itu,
ruang waktu di sini juga memiliki kekuatan kebalikannya. Hidupmu di tempat ini setidaknya 100 kali lebih cepat daripada di luar. Ditambah keistimewaan di sini, kamu akan mati dalam waktu singkat. Mendengar ini, wajah Mile tiba-tiba menjadi gelap. 1 hari setara dengan 10 tahun di luar. Ini benar-benar berlawanan dengan fungsi menara kecil. Segera, wajah Mile berubah. Karena dia menemukan bahwa sesuatu di tubuhnya sepertinya berlalu dengan cepat. Tuan Putri Dunia Spiritual berkata dengan suara dalam, "Ini energi vitalitasmu. Kamu harus keluar dari sini sesegera mungkin." Energi vitalitas. Mile melihat sekeliling, dia merasakan pedang biru gaib, tapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Pedang biru gaib sepertinya kehilangan kontak dengannya. Wajah Mile tenggelam, dia tidak banyak berpikir dan maju selangkah, lalu menjentik ibu jarinya dengan ringan. Tiba-tiba sebilah pedang terbang keluar dari sarungnya. Puff! Pedang menebas dan seberkas cahaya pedang seperti air terjun. Puff! Mile membuka sebuah lubang, tapi lubang itu masih putih. Melihat pemandangan ini, Mile mengerutkan kening. Jika dia memiliki pedang biru gaib, dia pasti bisa pergi dari tempat ini. Lagi pula pedang biru gaib bisa mengabaikan ruang waktu. Sayangnya, pedang biru gaib telah kehilangan kontak dengannya. Setelah hening sejenak, Mile menyerang lagi. Kali ini, dia menembakkan beberapa pedang berturut-turut. Energi pedang yang kuat langsung merobek sekeliling. Tetapi tidak peduli bagaimana merobek, dia tidak membuka ruang hampa di sini. Meskipun dia memasuki lubang yang robek, dia masih berada di ruang waktu dunia putih ini. Pada saat ini, dia dengan ngeri menemukan bahwa rambutnya telah memutih. Kekuatan vitalitas berlalu dengan cepat. Jika 1 hari setara dengan 10 tahun di luar, dengan umurnya saat ini, dia masih bisa bertahan lama, tetapi masalahnya adalah masih ada kekuatan pembalikan di sini. Ini akan mempercepat perjalanan hidupnya. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengerutkan kening. Dia memikirkan satu hal. 1 hari di sini setara dengan 10 tahun di luar dan 10 tahun di menara kecil setara dengan 1 hari di luar. Bagaimana jika dia masuk ke dalam menara kecil? Tanpa banyak berpikir, Mile langsung memasuki menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, matanya perlahan tertutup. Setelah sekian lama, sudut mulutnya sedikit terangkat karena dia menemukan bahwa dia telah kembali normal. Kekuatan vitalitas di dalam tubuh tidak akan hilang lagi. Seimbang. Mile merasa lega, kemudian dia melihat Tuan Putri Dunia Spiritual di depannya. Berapa lama dia bisa bertahan dalam ruang waktu di luar? Tuan Putri Dunia Spiritual terdiam beberapa saat dan berkata, "Tidak akan bertahan lama, butuh banyak energi untuk bertahan di ruang waktu semacam itu." Mile sedikit mengangguk, "Kalau begitu kita tunggu saja." Tuan Putri Dunia Spiritual melirik Mile, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mile tiba-tiba bertanya lagi, "Ruang waktu dunia putih, itu ruang waktu seperti apa?" Tuan Putri Dunia Spiritual berkata dengan suara dalam, "Ruang waktu yang sangat istimewa, benar-benar berbeda dari ruang waktu yang biasa kita tinggali. Hanya master setingkat Ekaling yang bisa membuka." Mile berkata dengan suara dalam, "Dia itu tingkat penguasa." Tuan Putri Spiritual Dunia menggelengkan kepalanya, "Bukan." Mile sedikit penasaran, dia di atas tingkat penguasa. Tuan Putri Dunia Spiritual mengangguk, tegasnya, dia berada di atas pelukis lingkaran, karena tingkat penguasa juga dianggap sebagai pelukis lingkaran. Setelah tingkat penguasa menerobos lagi penerobos batas alam terobos yang disebut penerobos dunia. Penerobos dunia yaitu menerobos penghalang ruang waktu, menjelajah ruang waktu yang baru. Standar penerobos dunia adalah menjelajah sampai ruang waktu dunia putih.
Bukan hanya itu, tetapi juga mampu memasukinya. Master di tingkatan ini tidak hanya bisa masuk, tetapi juga menggunakan ruang waktu ini. Miley mengangguk sedikit, mengerti. Tuan Putri Dunia Spiritual Dunia tiba-tiba bertanya, apakah ruang waktu di menara kecil ini diciptakan oleh leluhur spiritual? Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bukan. Tuan Putri Dunia Spiritual sedikit terkejut, lalu berkata, bukan. Miley mengangguk. Tuan Putri Dunia Spiritual ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ruang waktu tempat ini lebih menakutkan daripada ruang waktu dunia putih. Lebih tepatnya, lebih tinggi lagi tingkatannya. Miley sedikit bingung, kenapa? Tuan Putri Dunia Spiritual berkata dengan suara dalam, ruang waktu dunia putih, waktu di dalamnya selaras, berjalan seiring dengan waktu dan waktu di menara kecil kamu ini, pembalikan. Miley sedikit mengernyit, selaras. Pembalikan. Tuan Putri Dunia Spiritual mengangguk. Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bisa jelaskan lebih detail. Tuan Putri Dunia Spiritual memandang Miley dan menjelaskan, jika kamu tinggal di dalam dunia putih selama 1 hari, itu setara dengan 10 tahun terakhir di luar. Waktu ini berlalu, berarti selaras. Hanya saja, waktunya dipercepat, tetapi selaras dengan waktu di luar. Jika tinggal di menara kecil ini selama 10 tahun, di luar waktunya hanya 1 hari. Ini sama dengan pembalikan dari waktu ruang di sini dengan ruang waktu di luar. Tidak sulit untuk selaras, tetapi sangat sulit untuk pembalikan. Beberapa orang menggunakan kesaktian yang besar untuk secara paksa mengubah cara berlalunya waktu di sini, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Miley sedikit tersenyum, ternyata begitu. Tuan Putri Dunia Spiritual melirik Miley dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Miley tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Setelah meninggalkan menara kecil, Miley kembali ke posisi semula, tetapi pada saat ini, ruang waktu dunia putih telah menghilang dan tidak jauh di depannya adalah Eka Ling. Eka Ling memandang Miley, bagaimana kamu melakukannya? Harus dikatakan, dia benar-benar terkejut saat ini. Sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka orang ini bisa mengabaikan berlalunya waktu di ruang waktu dunia putih. Bagaimana kamu melakukannya? Miley tiba-tiba berpikir dan saat berikutnya, pedang biru gaib muncul di depannya. Dia baru saja kehilangan kontak dengan pedang biru gaib sebelumnya dan pedang itu tidak diambil oleh Eka Ling. Kekuatan pedang masih ada, tetapi ditekan oleh Eka Ling dengan metode misterius. Namun, itu hanya bisa ditekan untuk sementara. Miley memasukkan pedang biru gaib ke sarung pedang, lalu menatap Eka Ling, bagaimana cara kamu masuk ke ruang waktu dunia putih? Dia awalnya ingin mempelajari ruang waktu dunia putih, tetapi sayangnya, saat keluar, ruang waktu dunia putih sudah menghilang. Tentu saja dia harus membawa pedang biru gaib untuk mempelajarinya dan dia juga sangat takut dengan ruang waktu dunia putih. Eka Ling memandang Miley, kamu jawab pertanyaanku dulu. Bagaimana kamu bertahan di ruang waktu dunia putih itu? Miley sedikit mengernyit, apakah ruang waktu dunia putih menakutkan? Eka Ling sedikit mengernyit, tidak menakutkan. Miley sedikit tersenyum, menurutku tidak menakutkan sama sekali, sebenarnya, di dalam cukup menyenangkan. Bicara tentang ini, dia melihat ke arah Eka Ling. Tetua Eka Ling, bisa tidak kamu buka ruang waktu dunia putih lagi? Aku ingin masuk dan bermain. Eka Ling memandang Miley dan tidak berbicara. Miley berkata dengan serius, sejujurnya, aku ingin masuk dan melihat-lihat, buka saja, biarkan aku masuk dan bermain. Eka Ling menyipitkan matanya sedikit, apa kamu sedang berlagak? Miley bersambung.